Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa dalam channel Habib Ridha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah wudhu. Karena sering sekali kita kalau melihat orang-orang yang wudhu di musola atau di masjid-masjid, ini banyak kekeliruan, banyak kesalahan yang menyebabkan wudhunya orang-orang tersebut tidak sah. Jika wudhu tersebut tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah, karena syarat-syarat sholat ini harus suci dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Nah, cara kita menghilangkan hadas kecil ini adalah dengan wudhu. Nah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai wudhu, ya. Mengenai wudhu ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusbihu abdun al-wudu'a illa ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seseorang hamba itu tidak menyempurnakan wudhunya, ya, kecuali dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang telah lampau maupun dosa-dosa yang akan datang. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita membahas tentang fardunya wudhu. Pertama kita akan membahas tentang fardunya wudhu. Fardunya wudhu tersebut ada 6. Ya, fardunya wudhu ini ada 6. Yang pertama niat. Niat wudhu ini niatnya itu di dalam hati. Ya, niat tersebut di dalam hati, bukan ketika kita mengucapkan nawaitul wudhu'a, itu bukan niat. Kita mengatakan nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, langsung kita membasuh wajah tanpa niat. Ketika membasuh wajah itu bukan niat, belum cukup. Karena yang kita ucapkan ketika mengucapkan nawaitul wudhu itu bukan niat, itu adalah ucapan yang bisa membantu hati kita ketika niat bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi ketika niat tersebut tempatnya ada di hati, waktunya ketika membasuh sebagian dari wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah gini, barulah ada niat. Loh, niatnya itu tidak pas ketika pas membasuh dahi ini, enggak. Walaupun umpama kita membasuh wajah kita, dari sini air sampai sini belum niat, ketika air sampai sini baru niat, maka juga sah, maka boleh saja. Tidak harus niat tersebut jatuh ketika kita membasuh dahi, enggak. Walaupun kita membasuh mulai dari pipi, misalnya umpama air sudah sampai pipi baru kita niat, juga cukup, juga sah. Nanti yang ini kita ulangi lagi tanpa niat sudah. Karena kan niat itu bersamaan dengan sebagian wajah, ketika membasuh sebagian wajah. Niatnya itu boleh kita nawaitul wudhu li raf'il hadas boleh, atau nawaitu fardul wudhu boleh, ya, atau nawaitu tahara juga boleh. Nah, ini ketika niat tersebut ketika membasuh sebagian dari wajah, bukan ketika kita siap persiapan gini, ya, kita mengambil air, kita mengucapkan nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu bukan niat. Ya, itu bukan niat. Itu adalah kesunahan mengucapkan niat sebelum wudhu, supaya hati kita ini terbantu untuk menghadirkan niat ketika membasuh sebagian wajah tersebut. Ya. Nomor 2, fardunya wudhu yang kedua. Ya. Fardunya wudhu yang kedua ini adalah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini paling batas-batas wajah ini, ya. Batas wajah ini mulai, kalau memang panjangnya mulai dari ini, ya, mulai dari tumbuhnya rambut yang ada di sini sampai sini, ya. Untuk lebarnya mulai telinga ini sampai telinga ini, ya. Ini harus kita basuh semua. Dan jangan sampai makruh hukumnya kalau kita memukulkan air ke wajah. Contohnya gimana? Blek, blek, gitu. Atau kita
apa itu wudhu ya, wudhu dengan air yang kurang dari 2 kolah. Berapa air itu 2 kolah tersebut? Dua kolah itu kalau dijadikan liter itu kurang lebihnya ada 217 liter. Ya. 2 liter tersebut kalau dijadikan 2 kolah tersebut kalau dijadikan liter itu ada 217 liter kira-kira seperti itu. Dan jika ya, kita wudhu di kamar mandi, di jeding, di kolam, di bak mandi ya, yang kurang dari 2 kolah, kurang dari 2 kolah, contohnya di ember kecil kita wudhu ya, kita wudhu gini, untuk membasuh wajah kita sah ya, tapi untuk basuhan setelah wajah kalau kita tidak niat ightiraf, tidak niat menggayung, nanti air yang ada di dalam ember atau di air yang kurang dari 2 kolah tersebut menjadi mustakmal ya. Jadi ketika kita membasuh air yang kurang air tersebut kurang dari 2 kolah, kita mengambil air ya, kita membasuh wajah sah ya. Ketika kita harus niat ightiraf, niat mengambil air, bukan untuk niat membasuh tangan. Kalau kita tidak niat ightiraf, kita tidak niat menggayung air dengan tangan kita, maka air yang ada di dalam ember akan menjadi mustakmal. Begitu juga ketika kamar mandi, bak mandi yang airnya sudah tinggal sedikit, kita gunakan wudhu. Gimana caranya supaya air tidak jadi mustakmal dan wudhu kita sah? Maka kita ambil gayung. Ambil gayung, kita basuhkan ke wajah kita. Ambil gayung lagi ya, kita basuhkan ke tangan kita. Ambil lagi dari gayung, kita basuhkan ke tangan kita. Tapi kalau kita celupkan semua ketika kita membasuh tangan, kita celupkan tangan kita itu, kita celupkan ke dalam air yang kurang dari 2 kolah, maka air yang ada di bak mandi yang kurang dari 2 kolah tersebut menjadi air mustakmal. Kalau kita meneruskan wudhu kita tersebut, maka wudhu kita tidak sah karena kita menggunakan air yang mustakmal. Nah, ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali itu terjadi di kalangan masyarakat, di masjid-masjid, di musala-musala, khususnya musala-musala yang ada di pedesaan, karena musala-musala yang ada di pedesaan, masjid-masjid yang ada di pedesaan jarang sekali terdapat keran. Nah, hanya menggunakan bak mandi, hanya menggunakan bak di kamar mandi tersebut. Jika airnya kurang dari 2 kolah, tinggal setengah, airnya tinggal sedikit, kita mereka wudhu dengan wudhu yang biasa kita lakukan, seperti wudhu yang biasanya kita lakukan di kamar mandi kita. Kalau kita membasuh tangan, kita masukkan tangan kita ke bak mandi. Nah, itu bahaya kalau airnya kurang dari 2 kolah. Kalau airnya lebih dari 2 kolah nggak apa-apa, 2 kolah atau lebih nggak apa-apa, tidak akan jadi mustakmal ya. Ya. Jadi ketika kita membasuh wajah tersebut, semua yang ada di wajah ini harus kita basuh, mulai dari rambut ya, mulai dari rambut kita yang ada di sini, dari rambut alis, idep ya, kecuali berengos, berengos ini ya. Kemudian kalau memang jenggot ya, jenggot seperti jenggot ada orang brewok, misalnya ada orang brewok jenggotnya tebal, ini nanti ada perbedaan jenggot tebal dan jenggot tipis. Kalau jenggot tipis maka wajib dibasuh, semua jenggotnya wajib dibasuh, kulit yang ada di bawah jenggot juga wajib dibasuh ketika membasuh wajah. Tapi kalau jenggot tersebut tebal, kalau jenggot tersebut kandel, tebal, lebat jenggotnya, maka tidak wajib membasuh kulit yang ada di bawah jenggot tersebut. Nah, cukup diselan-selani, sunnah diselan-selani dengan tangan dari bawah gini. Ya. Loh, gimana batasannya jenggot tebal tersebut? Batasannya jenggot tebal tersebut, lihat dari jarak kira-kira 1,5 meter. Kalau dari jarak 1,5 meter tersebut ya, kulit yang ada di bawah jenggot itu kok tidak terlihat, berarti jenggot tersebut tebal. Tapi dalam jarak kira-kira 1,5 meter kita lihat jenggot tersebut, kulit yang ada di bawah jenggot kok kelihatan, berarti jenggot tersebut dihukumi tipis. Kalau tipis wajib dibasuh jenggotnya dan juga kulit-kulit yang ada di bawah jenggot. Ya, gitu cara-caranya wudhu yang benar. Kemudian
Masalah yang membasuh jenggot yang tebal sudah dan yang tipis sudah, ya. Yang sekarang membasuh apa? Yang ketiga rukunnya fardunya wudhu yang ketiga ini membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Ini maaf ya, ini saya buka ya. Ya, ini membasuh kedua tangan dan kedua siku. Yang sunnahnya itu yang kanan dulu. Kita basuh yang kanan. Terus membasuhnya dari siku apa dari ujung jari? Ini dilihat. Kalau memang sampean sendiri yang membasuh, ya, sampean celupkan ke kamar apa ke bak mandi, maka dari ujung jari dulu. Kalau memang dari kran, ya dari siku dulu. Ini dari siku dulu tidak apa-apa. Ya, ada yang mengatakan dari siku dulu. Tapi kalau kita basuh dengan apa? Dengan kita masukkan ke dalam bak mandi seperti gini, ya yang ujung jari dulu. Ya, sunnahnya yang kanan dulu. Ya, yang kanan dulu dan juga kita selan-selani gini. Kita selan-selani gini dengan gini caranya. Jadi yang ada di antara jari-jari ini juga terbasuh semua, ya. Juga sunnah kalau apa kita menggerak-gerakkan khotam atau khotam itu cincin. Nah, kalau air memang sudah kita yakini sampai kepada ke bawahnya cincin, ini sunnah kita gerak-gerakkan cincin tersebut. Tapi kalau kita ya yakin bahwasanya cincin itu sangat padat, sangat kecil sehingga dimungkinkan kita yakini cincin di bawah kulit yang ada di cincin air tidak bisa masuk, maka kita wajib menggerakkan cincin yang ada di tangan kita. Nah, itu tata caranya wudhu. Dan juga syarat-syaratnya hati-hati, kebanyakan lagi biasanya sering terjadi kalau orang wudhu belum membasuh sabun, dia memakai sabun, mandi memakai sabun di wajahnya atau di tangannya, belum dibasuh sabun tersebut, tapi ketika membasuh wajah kayak yang dari sabun tersebut diniati wudhu juga, ini juga tidak sah. Karena apa? Syarat-syaratnya wudhu yaitu di dalam anggota wudhu tidak ada sesuatu yang bisa merubah air seperti sabun tersebut. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, bahkan anak-anak muda yang belum mengerti, bahkan yang tua juga sering. Nah, kita ketika membasuh wajah atau menyabuni wajah, menyabuni tangan, ini belum dibasuh dulu, ya, langsung ketika raup gini membasuh wajah diniati dengan wudhu, ini nggak boleh. Karena apa? Karena syarat-syaratnya wudhu itu tidak ada sesuatu yang merubah air di dalam anggota wudhu tersebut. Terus membasuh kedua tangan ini mulai dari ujung ini sampai ini, ya. Nah, sampai ini, sampai ke siku, di atas siku sedikit lah. Nah, sunnahnya seperti ini. Ya, mulai dari ini sampai sini. Ya, yang kanan dulu sunnahnya 3 kali, wajah 3 kali, ya, tangan juga 3 kali, kedua tangan ini 3 kali. Ya, kedua tangan ini 3 kali. Itu fardunya wudhu yang kedua. Terus fardunya wudhu yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si au sya'rihi. Ya. Yang keempat dari fardunya wudhu ini mengusap, bukan membasuh ya, mengusap. Tapi umpama membasuh nggak apa-apa. Mengusap sebagian dari kulit kepala atau sebagian dari rambut kepala. Dalam mazhab Syafi'i boleh satu rambut aja yang diusap gini, boleh. Tapi dengan catatan rambut yang ada di kepala ini nggak boleh umpama rambutnya panjang yang dibasuh cuma ujungnya saja, ini tidak cukup, belum cukup, tidak dikatakan sah. Jadi seperti itu. Jadi cara-cara yang afdol gimana? Sewu ya, ini tak tutup dulu ya. Sewu. Jadi cara-cara yang afdol, umpama tak buka dulu, kita basahi tangan kita dengan air. Kemudian kita masukkan jempolan kita ke telinga, ya. Terus kita sambung jari-jari kita, langsung kita ginikan. Nah, ini sunnahnya gini caranya. Cara mengusapnya ya. Kalau memang rambutnya tipis, ini sudah dihitung 1 kali. Ya. Kalau rambutnya tebal, kembalinya tersebut pergi dengan kembali. Ini dihitung 1 kali. Ini dihitung 1 kali. Tapi kalau rambutnya tipis, coba kita
Sunnahnya 3 kali. Kita basuh seperti itu, kita lakukan seperti itu 3 kali. Lah umpama ada orang malas, dia malas mau melakukan hal tersebut, cara mengusap tersebut, malas mau melakukan yang lebih sempurna, cuma mengusap hanya satu gini aja, sah menurut mazhab Syafi'i, sah. Karena menurut mazhab Syafi'i walaupun satu rambut saja yang diusap itu sudah sah, itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi lebih baiknya kalau memang kita tidak mau mengusap rambut kita semua, janganlah kurang dari satu epek-epek, ini namanya epek-epek ya, satu telapak tangan. Jangan sampai kurang dari satu telapak tangan gini. Baik yang di depan atau yang dari belakang. Nah, jangan sampai kurang dari satu telapak tangan. Ya. Jadi yang diusap ini asli sebagian kulit kepala atau sebagian dari rambut kepala. Ya. Terus syarat-syarat fardunya wudhu yang kelima. Ya. Fardunya wudhu yang kelima ini membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Loh, di sini kok nggak ada mengusap telinga. Ya, mengusap telinga tersebut hukumnya sunnah. Ya, mengusap telinga tersebut hukumnya sunnah. Bahkan mengusap telinga ini sunnahnya sampai 9 kali. Ketika membasuh wajah kita sunnah mengusap telinga, membasuh telinga juga. Ketika mengusap kepala, ya, mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut, kita juga sunnah mengusap kedua telinga kita. Ketika wajah juga seperti itu. Ketika kita membasuh wajah, kita sunnah juga membasuh telinga kita, karena ada yang mengatakan telinga ini termasuk sebagian dari wajah. Ketika kita mengusap kepala kita, maka sunnah juga untuk membasuh telinganya, karena ada yang mengatakan telinga ini termasuk sebagian dari kepala. Ya. Nah, ketika setelah mengusap kepala kita usap lagi telinga kita 3 kali. Jadi 9 kali. Ketika wajah kita mengusap 9 kali telinga kita, ketika kepala kita mengusap 3 kali telinga kita, setelah mengusap kepala kita usap lagi telinga kita 3 kali, berarti 9 kali. Ya, 9 khurujan minal khilaf. Ya. Yang kelima ini ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki dengan beserta kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Jadi membasuhnya yang paling utama itu umpama kita basuh gitu aja cukup. Ya. Tapi alangkah baiknya yang lebih afdol kita sela-selani jari-jari kita dengan cendian. Dengan cendian yang ini. Tangan kiri kita masukkan mulai dari jari-jari. Umpama ini kaki. Bayangkan ini kaki kanan. Ya, kita masukkan gini. Nah, sambil kita gerojok dengan air. Ya, kemudian yang kaki kiri juga seperti itu, diselani dengan cendian tangan kiri juga. Sunnahnya dari kanan dulu sampai sini, terus yang kiri juga dari jempolan sampai ke cendian kaki tersebut. Itu sunnahnya seperti itu, ya. Dan sunnah juga kita lebihi ketika membasuh kaki sampai ke setengah dari betis kita. Ya, betis ya. Sebagian dari betis kita, sebagian dari separuh dari betis kita. Nah, ini sunnah seperti itu. Terus yang nomor 6, fardunya wudhu yang nomor 6 ini adalah tartib ya. Mulai pertama wajah dulu, terus tangan, terus kepala, terus kaki. Nggak boleh umpama membasuh wajah terus kaki, terus tangan, baru terakhir mengusap kepala. Ini tidak sah karena tidak tertib. Jadi syarat-syaratnya wudhu, fardunya wudhu tersebut harus tertib. Lah umpama ini ada orang, ya, nyilep, ono di jero banyu, di jero kolam, ya, ati wudhu males, masalah umpamanya seperti itu. Dia nyemplung nang jero jeding, ya, jegur nang jero jeding. Nah,
kamar mandinya ini besar, lebih dari 2 kolam. Atau ke sungai, ke sungai aja, ke sungai. Nah, nyilep inhimas ada di dalam sungai tersebut. Ketika di dalam sungai, ketika nyilep diniati wudhu. Ya. Ketika ada di dalam air dia niat wudhu, keluar dia punya wudhu, udah selesai wudhunya, sah wudhunya. Apakah tertib? Tertib yang secara maknawi tersebut sah, walaupun ketika di dalam air tidak tangannya tidak gini-gini, ya, terus tidak gini-gini, tidak masalah. Karena ketika orang itu masuk ke dalam air, ketika di dalam air tersebut niat wudhu, dia keluar dari air walaupun beberapa detik ada di dalam air. Tidak disyaratkan kalau niat di dalam wudhu itu harus tenggelam, harus nyilep di bawah ke dalam air itu malah enggak. Walaupun sebentar, tidak apa-apa. Langsung ketika dia di dalam air niat wudhu, keluar, langsung dia punya wudhu. Ya, itu sah, termasuk tertib juga hasil wudhunya. Sunnah-sunnahnya wudhu ini ada banyak. Sebagian ini sunnahnya ini mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah sunnahnya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini membaca umpama ketika pertama mau wudhu tidak mengucapkan bismillah, di tengah-tengah wudhu kok ingat, ya ucapkan bismillah. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini bismillah. Ini doa untuk segala sesuatu, wudhu, makan dan lain sebagainya. Ya, ini sebagian dari sunnah-sunnahnya wudhu. Insya Allah kita nanti dalam pertemuan lagi kita akan bahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Kita akan lebih dalam lagi. Dan juga syarat-syaratnya wudhu. Ya, syarat-syaratnya wudhu juga kita akan bahas lagi. Mengenai tersebut, ini hanya membahas tentang fardunya wudhu. Ya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'nahum alaih waffiqna lahu wa a'inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.